Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarah Alfiyah Ibnu Malik li Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa lil muslimin ajmain. Baik, kita masih di pembahasan tentang i'rabu al-fi'l al-mudhari'. Pembahasan tentang fi'il mudhari'. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bahwasanya hukum asal dari fi'il mudhari itu adalah mu'rab, kecuali ya, dia bertemu dengan dua nun taukid dan nun al-inas. Dan nun taukid itu ada syaratnya kemarin, dia harus mubasyarah, harus datang menempel ya. Kemudian ya, di pertemuan kemarin juga kita bahas ya, contoh-contoh untuk nun taukid yang mubasyarah sama ghairu mubasyarah ya, yang menempel secara langsung dan ada juga menempel secara tidak langsung. Apa saja hukum-hukumnya? Ada 3 wajah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan nun taukid mubasyarah sama ghairu mubasyarah. Ya, untuk antum yang belum menyimak pertemuan sebelumnya, silakan disimak dulu untuk memahami pembahasan ini karena ini kaitan atau pelengkap dari pembahasan sebelumnya. Fal khulasah anna al-fi'l al-mudhari'a yu'rabu illa fi halain. Kesimpulan kita di halaman 99 bahwasanya fi'il mudhari itu mu'rab kecuali dalam 2 kondisi. Kondisi yang pertama, idza tasalat bihi nunut taukid al-mubasyirah. Ya, kalau dia bersambung dengan nun taukid mubasyirah. Wa kalimatul mubasyirah ziyadatun fil idah. Kata mubasyirah artinya langsung, itu ya deskripsi tambahan untuk memperjelas makna dari nun taukid di sini. Karena kalau antum mengatakan nun taukid saja, nun taukid itu ada yang mubasyirah, ada yang ghairu mubasyirah. Jadi perlu diperjelas yang mubasyirah saja. Gitu ya. Ketika Anda mengatakan antum makan roti, maka semua jenis roti boleh antum makan. Tapi kalau Anda mengatakan makan roti rasa stroberi, ya, berarti rasa yang lain tidak boleh antum makan. Ya, maka kalau Anda menginginkan antum hanya makan satu jenis roti saja, harus ada kata ziyadatul idhahnya di situ. Apa maksudnya? Deskripsi tambahannya di situ. Berarti hukum asal yang lainnya adalah tidak boleh dimakan. Lau hadabnaha lam yadur. Ya. Yang dimaksud dengan kata ziyadatul idah, kalau kita hapus dia tidak memudaratkan. Li anna qaulana idza taslat bihi yakfi. Ya. Kalau dia bersambung dengan nun taukid. Bersambung itu berarti mubasyarah kan maksudnya. Yang namanya bersambung ya pasti nempel langsung gitu kan. Ya, sebenarnya nggak perlu diperjelas lagi ini gitu. Ya. Kata Syekh di sini ziyadatun fil idah itu ziyadah yang tidak memudaratkan kalau dihapus. Nanti ya. Baik. Misalkan anak bilang ke Agus minum kopi. Ya. Anak sodorkan gelas yang berisi kopi. Kita semua sudah tahu ini isinya kopi. Ya. Seharusnya cukup saja bilang Agus minum, gitu kan? Ya. Karena dia sudah tahu ini apa gitu. Maka ziyadatun fil idah itu artinya suatu kata yang kalau dihapus tidak akan merusak kalimat tersebut, lam yadur, tidak memudaratkan. Kondisi yang kedua, kapan fi'il mudhari itu dihukumi mabni? Idza tasalat bihi nunul inas. Kalau bersambung dengan nunul inas. Nah, ini yang akan kita ambil sekarang. Jadi udah selesai kita dari pembahasan bersambungnya nun taukid dengan fi'il mudhari. Sekarang kita bahas bersambungnya nunul inas dengan fi'il mudhari. Wal muradu nunul muannas. Yang dimaksud dengan nunul inas itu nun yang muannas. Wala naqul nunun niswah. Ya, tidak dikatakan nun niswah. Ya. Kenapa? Li'anna minal muannas ma huwa niswah wa minhu ma laysa biniswah. Ya, karena ada yang isim-isim muannas itu ada yang niswah, ada yang tidak laisa biniswah. Yang niswah itu contohnya banatu Adam. Ya, putri-putri Adam. Manusia, perempuan, niswah namanya, jamak. Ya. Wa minhu ma laysa biniswah. Ada juga yang dihukumi bukan niswah. Contohnya al-ghanam wan nakhl. Al-ghanam ini artinya kambing betina. Ya, wan nakhl juga begitu. Ya, kurma betina, maksudnya kurma yaitu kan ada yang jantan yang tidak bisa berbuah, ada yang betina yang bisa berbuah. Ya. Kama fi qoulih ta'ala wan nakhla basiqatin. Berarti kata an-nakhl ini muannas. Maka dikatakan an-nakhla basiqatin. Basiqatin kan sifat muannas. Ya, berarti nakhl ini adalah muannas. Wa ma'adzalika laisa biniswah, tapi nakhl ini tidak dinamakan niswah.
dia mu'annas bukan niswah. Ya, tidak semua yang mu'annas itu adalah niswah. Ngerti ya? Karena mu'annas itu artinya dia memiliki sifat feminim, sifat perempuan. Dan tidak semua yang disifati dengan sifat perempuan adalah perempuan. Perempuan secara hakiki maksudnya perempuan itu adalah yang bisa melahirkan dari kalangan manusia. Ya. Fakullu niswatin inas, walaysa kullu inasin niswah. Maka setiap yang niswah itu adalah inas, tapi tidak setiap yang inas itu adalah niswah. Paham bedanya di sini? Ya. Jadi kullu niswatin inas. Ya, setiap perempuan itu pasti muannas. Ya. Akan tetapi tidak semua muannas itu perempuan. Contohnya pohon kurma. Perempuan dia ya secara makna saja perempuan, secara bahasa Arab, tapi dia kan tidak punya kekhususan seperti perempuan. Dia tidak bisa haid, tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan. Ya, berarti dia bukan niswah. Walihada qala al-mu'allif nun inas. Ya. Tidak dikatakan nun nisa atau nun niswah. Ya. Karena kalau dikatakan nun nisa atau nun niswah, maka dia akan menjadi adiyaq, menjadi sempit sekali cakupannya. Ya, berarti hanya mencakup manusia saja kalau dikatakan nun niswah atau nun nisa. Paham ya? Baik. Contohnya misalkan kayaru'na manfutin. Ya. Fannisa'u yurawwi'na manfutina bihinna li'annahu yakhafu minhunna li'annahunna ya'khudna qalbahu fayamshi wara'ahunna wa fi'lan hadha huwal waqi' nas'alullah al-afiyah. Anna manfutina bin nisa'i ukhidha qalbu. Yaru'na artinya membuat takut, hunna dhamir hunna sama seperti yadhabna ya. Yaru'na ya artinya membuat takut, manfutin siapa yang dia berikan fitnah. Ya, fitnah. Nabi mengatakan aku tidak meninggalkan fitnah yang asyad min fitnatin nisa kan. Ya. Jadi fitnah perempuan itu membuat seseorang itu takut. Ya. Orang yang beriman takut kepada fitnah perempuan. Apa itu fitnah perempuan? Ya, bagaimana fitnah perempuan itu? Yaitu ketika ya dia mengambil hati seorang laki-laki sehingga dia mengendalikan laki-laki tersebut. Ya, seolah-olah laki-laki tersebut berjalan di belakangnya dia. Ya, itulah waqi'nya kata Syekh Utsaimin, nas'alullah al-afiyah. Anna man futina bin nisa ukhidha qalbu. Ya, laki-laki yang difitnah ya hatinya oleh perempuan, itu seolah-olah hatinya sudah diambil oleh perempuan itu, dikendalikan semua mau dia. Wasara yamshi kal bahimah. Ya, seperti binatang dia ditarik ya, seperti sapi yang sudah dicocok hidungnya itu. Yang mau dibawa ke kanan ya ikut ke kanan, bawa ke kiri ya ke kiri. Walihada hadzara Nabi alaihi salatu wasallam min fitnatin nisa. Makanya Nabi memberikan peringatan kita dari fitnah perempuan. Ittaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kana fin nisa. Nah, bertakwalah kalian terhadap perempuan, takutlah kalian terhadap fitnah perempuan, karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah bukan fitnah harta, fitnah kedudukan, tapi fitnah nisa. Ya. Wa Ibnu Malik rahimahullah yaqul yaru'na manfutin tahdhiran minal iftinani bihinna. Jadi Ibnu Malik di sini memberikan contoh seperti ini, ya, mengajarkan kita nahwu sekaligus mengisyaratkan kepada kita untuk berhati-hati dari ya, fitnah perempuan. Ya, jangan mudah-mudahan untuk berinteraksi dengan mereka, karena kalau sudah sekali hati itu terfitnah oleh mereka, ya susah untuk terlepas diri dari. Wal muallifu lam yumassil linunit taukid faqad mastalna laha sabiqan. Ya, di bait sebelumnya kan kita lagi bahas nun taukid ya. Ya. Wa nuni taukidin mubasyirin wa nuni inasin dikatakan. Nun taukid enggak ada contohnya. Beliau langsung memberi contoh apa? Beri contoh nun inas. Ya. Baik. Wa inna ma masala linunil inas faqat ya. Dia hanya memberikan contoh untuk nun inas saja. Dia katakan yaru'na. Asal katanya adalah yaru'na, dikata yaru'u ya. Ra'a yaru'u. Rau'ah itu artinya rasa takut. Ya, yaru'u. Baik. Jadi yaru'u kalau ditasrif jadinya begini. Yaru'u yaru'ani yaru'una taru'u taru'ani yaru'na. Nah itu dia. Dhamir hunna berarti yaru'na. Paham ya? Sama seperti yadhhabna. Ya. Baik. Litisalihi binunin niswah iltiqa sakinan. Karena ada bertemu dua waw di situ jadinya yaru'na. Salah katanya yaru'na begitu ya. Karena ainnya sukun, wawnya dihapus. Ya.
Huzifatil wawu li'annaha harfun layyin. Kenapa wawu yang dihapus bukan ain? Ya, kan dua-duanya sukun. Ya, karena dia adalah huruf yang lain. Nah, ini kaidah tambahan dalam menghapus. Kalau ada dua huruf, salah satunya huruf lain, maka huruf lainnya lebih berhak untuk dihapus. Ya. Wa kana al-awwal harfu layin, wa kana al-awwalu harfa lainin wajaba hadfuhu wa hadhihi qaidatun sabihatun kama sabaq. Ya, seperti dalam perkataannya siapa kemarin? Al-Imam As-Sabban di dalam Hasyiah Al-Ashmuni, ya, Syarah Al-Qaul Malik. Wa fi i'rabi yaru'na man futina, walaupun di mata dikatakan futin dengan sukun, itu asal katanya futina, ya. Ya, sama seperti duriba, ukila, kutila, gitu. Ya, disukunkan di situ bukan berarti majzum, ya. Ya, disukunkan di situ ya karena kebutuhan syair, darurat syariah. Naqulu yaru'na fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun liittisalihi bi nunil inathi fi mahalli raf'in wan nunu dhamirun muttasil mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Ya, sama seperti i'rab yadhhabna, ya. Yadhhabna fi'il mudhari' mabni 'ala sukun. Kenapa mabni? Ya, bukankah fi'il mudhari' itu mu'rab? Ya, liittisalihi bi nunil inas. Baik. Kemudian na pada kata yaru'na, na itu dhamir muttasil mabni fi mahalli ala madi al fathi fi mahalli rafin fa'il. Wa man ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Yaru'na manfutin ini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, ya. Jadi maf'ulun bihi itu enggak hanya satu kata. Maf'ulun bihi itu juga bisa murakkab seperti ini. Jadi isim mausul di situ fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Futin fi'lun madin mabniun ala lima lam yusamma fa'iluhu futina, ya, dari kata fatana futina, daraba duriba. Wal jumlatu silatul mausul wal fi'lu yaru'na mabniun ala sukun wa li hadza taqulu hunna yaru'na man futina wa taqulu lam yaru'na man futina wa taqulu lan yaru'na man futina. Ya, perhatikan kata yaru'na di situ, ya. Hunna yaru'na, ya, kemudian lam yaru'na, ya, kemudian lan juga yaru'na, tetap kan? Yaru'na semua berarti mabni tatawala alaihi al-huruf wa ma'a dzalika la yataghayyar li'annahu mabniun ala sukun. Jadi dia dimasuki oleh huruf lam, masuki oleh lan, ya, lam jazimah, lam nasibah, tapi dia tetap. Baik. Wa mithluhu aidan yu'allimna wa yalbasna. Contoh yang lain Syekh Utsaimin membawakan contoh yang lain, yu'allimna wa yalbasna. Faqulun minhuma fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun liittisalihi bi nunin niswah wan nunu lin niswah dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Baik, jadi antum bikinkan contoh sendiri nanti. Yadhhabna, i'rab yadhhabna fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun liittisalihi bi nunin niswah wa al fa'il wa nunun niswah dhamirun muttasil mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Ya, perhatikan i'rab ini. Bisa kira-kira udah seluruh i'rab? Ya, kalau belum bisa ulang-ulang terus sampai benar-benar paham. Ya, pahami yang pertama kali. Ya, i'rab itu, ya, 100% itu kuncinya pada pemahaman. Ya, kalau paham, antum ya bisa mengatur sendiri kata-katanya nanti. Gitu ya. Jadi kalau mengi'rab itu enggak harus untuk ngapalin plek sebagaimana yang tertulis, enggak perlu. Ya, jadi cukup pahami ini kenapa begini, kenapa begitu. Ya, kalau antum sudah paham, ya, insyaallah jadi lebih mudah i'rabnya, yang menyusun kalimatnya juga lebih mudah. Tapi untuk di awal-awal tetap perbanyak membaca dulu biar antum paham uslub dalam i'rab itu seperti apa. Ini contohnya tadi, ya. Yadhhabna fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun, ya, seterusnya. Berarti apa perbedaan antara ittisal fi'il mudhari' dengan nun taukid sama nun inas dari sisi harokat i'rabnya? Ya, sukun. Nah, kalau nun taukid mabniun 'alal fathi, kalau nun inas mabniun 'ala sukun. Ya, secara umum tentunya, ya. Baik, wallahu taala alam. Insyaallah taala baru kita masuk ke bait yang ke-21, wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an bisakkana. Barulah kita masuk ke pembahasan huruf. Jadi selesai kita dari madi amr dan mudhari. Kita katakan madi dan amr itu mabni, mudhari itu mu'rab kecuali pada dua kondisi. Sudah kita jelaskan dua kondisinya apa. Insyaallah baru kita masuk ke nanti i'rab huruf. Ya, berarti sudah selesai kita dari i'rab isim, ya. I'rab isim kan sudah di awal kemarin, ya. Kasyabah itu, kasyabah al-wadui dan sebagainya itu.
Ya, kemudian fiil juga sudah, barusan itu selesai, maka tinggal huruf sekarang. Ya, dan huruf ini lebih ringkas karena hukumnya adalah semua mabni. Ya, wal aslu fil mabni an yusakkana. Ya, apa saja contoh-contoh huruf itu yang mabni itu nanti mabni alal fathi apa contohnya, mabni alal kasri apa, mabni alal dhammi apa. Insyaallah akan kita lihat di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.